saya Eka Nuraini, NIM C34180002. Halo, saya Sania Zahra, NIM C34180007. Saya Mufidatus Solihah, NIM C34180037. Saya Mirna Susukma Fitra, NIM C34180083. Saya Fiore Firdaus, NIM C34180019. HPLC adalah singkatan dari High Performance Liquid Chromatography. Kata chromatography memiliki arti penulisan warna. HPLC sendiri pertama kali dipelopori oleh Christian Fredericks yang memindahkan substansi melalui kertas filter dan Michael Semyonoving vat yang memisahkan pigmen dari jaringan tumbuhan dengan menggunakan kolom gelas berisi kalsium karbonat. HPLC merupakan suatu teknik kromatografi cair yang memisahkan komponen berdasarkan fase kolomnya yang disertai dengan tekanan tinggi yang berkisar antara 500 hingga 600 PSI. Prinsip alat dari HPLC yakni terdiri dari fase gerak yang dialirkan menuju kolom atau fase diam dengan bantuan pompa, kemudian sampel diinjeksikan ke aliran fase gerak menggunakan injektor sebanyak 20 mikroliter. Kemudian terjadi pemisahan senyawa-senyawa dalam kolom berdasarkan perbedaan kepolaran. Senyawa yang berinteraksi kuat dengan fase diam akan keluar lebih lama dan sebaliknya. Senyawa yang keluar dari kolom kemudian akan terdeteksi oleh detektor. HPLC terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah pompa. Pompa ini berfungsi memberikan tekanan tinggi. Yang kedua adalah kolom. Kolom ini berfungsi memisahkan analit. Selanjutnya adalah injektor. Injektor ini sangat penting, di mana injektor ini memiliki knob dua arah, yaitu load dan inject. Nah, injektor ini berfungsi menginjeksi sampel yang akan digunakan. Selanjutnya ada detektor. Detektor yang digunakan pada video ini memiliki teknik analisis yang dapat menentukan kemurnian suatu analit. Dalam metode HPLC lainnya, biasanya detektor terhubung pada komputer atau software tertentu. Namun dalam video ini, detektor terhubung pada unit pemrosesan yang dapat langsung mencetak peak suatu analit. Prosedur penggunaan HPLC adalah sebagai berikut. Sebelum melakukan proses injeksi suatu larutan, dilakukan persiapan alat-alat terlebih dahulu. Alat-alat tersebut salah satunya yaitu siring. Siring yang digunakan berukuran 50 mikroliter. Sebelum digunakan, siring dibersihkan terlebih dahulu dengan Aquades sebanyak 3 kali. Proses pembersihan siring ini berguna untuk mencegah resiko kontaminan pada injektor. Siring dapat digunakan untuk mengambil sampel sebanyak 1-2 kali. Sebelum melakukan proses injeksi, pastikan injektor dalam posisi load. Load artinya untuk memasukkan sampel yang akan dianalisis. Pastikan sampel yang diambil baik dan benar, serta tidak ada gelembung udara pada siring. Siring yang siap digunakan dimasukkan ke dalam bagian injektor untuk menginjeksi larutan. Caranya yaitu dengan mendorong siring masuk ke alat HPLC atau injektor. Adapun wadah sebagai tempat limbah hasil analisis. Jangan lupa untuk memutar knob dari load ke arah inject, lalu klik run method. Di saat bersamaan, detektor akan bekerja. Hal ini berpengaruh dalam penentuan waktu retensi. Klik tombol dalam detektor sehingga proses pendeteksian analit akan dimulai. Dalam beberapa saat akan muncul data peak yang dihasilkan. Setelah selesai digunakan, langkah terakhir yaitu memutar knob dari arah inject ke arah load. Setelah itu, lepaskan siring dari alat injektor. Hasil analisa
HPLC yaitu berupa signal kromatogram, di mana dalam signal tersebut ada pik-pik yang menggambarkan jenis komponen pada sampel. Untuk mengetahui pik-pik tersebut, dapat dilihat RT. Pik yang memiliki RT yang sama dengan standar, maka dia disebut hasilnya. Nah, ini dia salah satu contoh grafik kromatogram pada pengaplikasian HPLC, di mana pada grafik tersebut terdiri dari pik-pik dari nomor 1 hingga nomor 12. Keterangan pik dapat dilihat pada gambar. Aplikasi dalam penggunaan HPLC. Nah, aplikasi dalam HPLC ini sangat beragam. Umumnya HPLC digunakan dalam bidang farmasi untuk analisis obat, quality control. Nah, ada juga dalam bidang lainnya seperti pada industri makanan dan minuman, analisis biokimia, analisis lingkungan, analisis forensik, serta analisis tes klinis. Pada analisis biokimia umumnya digunakan sebagai analisis komposisi asam amino, vitamin C, anion nitrat, dan pada bidang industri makanan dan minuman, analisis kadar gula, pengawet, analisis kualitas air. Dapat juga digunakan untuk analisis kokain pada urin,